surrounded by thousands of Somali militia. I need help. Where's the rescue squad? We're in. I can't do it. It's what you do right now that makes a difference. Di awal cerita terlihat banyak masyarakat yang berhamburan dan juga para militer yang memegangi senjata besar untuk mengawasi para masyarakat. Dan di sini kalian bisa lihat yang dimana tempat ini tempat pemberian makanan bagi masyarakat Somalia. Para masyarakat mengantri dengan tidak sabar. Saat mobil pembawa makanan datang, mereka berebut makanan dan merusak truk tersebut, sehingga makanan pun jatuh dan keributan pun terjadi. Untuk menghentikan itu, para militer menembaki mereka. Para tentara Amerika yang mengawasi dari heli panik dan langsung melapor ke markas. Namun, mereka tidak dapat melakukan apa-apa karena ditakutkan akan terjadi hal yang lebih mengerikan. Di Mogadishu, Bakara Market, wilayah kekuasaan Aidit. Di sini senjata diperjualbelikan dengan sangat bebas. Saat dalam perjalanan, Mr. Atto, seorang pengusaha, diduga menjadi kaki tangan Aidit. Lalu dia ditangkap para militer Amerika. Setelah itu dia ditanyai mengenai keberadaan Aidit, tapi dia hanya mengaku pengusaha biasa. Ia pun menyarankan pada Jenderal Garrison untuk tidak mencampuri peperangan di Somalia, karena ini adalah peperangan antara penduduk Somalia. Namun Jenderal tidak membiarkannya begitu saja, karena peperangan ini telah menewaskan 300.000 warga sipil. Dan ia pun menganggap ini bukan peperangan tapi pemusnahan suku. Situasi di Somalia sangatlah rumit. Orang-orang di Washington sangat khawatir dan selalu menelepon di pagi hari di 3 minggu terakhir ini. Lalu di sini militer US mengirim salah satu intel bayaran untuk mengetahui tempat target yang akan ditangkap. Sedangkan Jenderal Garrison sedang menunggu konfirmasi tempat diadakannya rapat. Itu sudah berada di Bakara Market untuk melihat target gedung. Sedangkan Abdi, si intel bayaran itu tadi, terlihat pelin-pelan dalam memberitahu target gedung karena dia khawatir militer akan mengetahui tujuannya dan membunuhnya. Pada saat seluruh heli terbang, ternyata ada penduduk Somalia yang berjaga di dekat pangkalan Amerika dan memberitahu para militer yang berada di kota. Para militer pun bersiap-siap menyambut para tentara dengan membakar ban untuk mempersulit pandangan para pilot helikopter. Tim pertama yang menaiki Little Bird turun dengan selamat. Mereka langsung menuju target gedung. Sedangkan Tuchelek sudah mendarat di sudut-sudut sekitar gedung, dan Midnight sudah berada di dekat hotel dan sedang menunggu sinyal. Pada saat menurunkan para prajurit, tiba-tiba Black Hawk yang ditumpangi Blackburn akan ditembak oleh RPG. Beruntungnya mereka dapat menghindari, namun karena kehilangan keseimbangan, Blackburn jatuh dari heli. Di sisi lain, Eversman bersama yang lain membawa Blackburn ke target gedung untuk mendapat perawatan. Target gedung dapat diselesaikan. Shockport dapat membawa para tahanan lalu memberi tanda lampu hijau. Big Knight pun mendekat menuju target gedung. Blackburn telah masuk ke dalam truk, kemudian Eversman kembali menuju sudut menjaga gedung aman. Terjadi baku tembak di mana-mana. Big Knight meminta bantuan lebih dan membiarkan salah satu sersan dan timnya pergi mendatangi bantuan. Pada saat di perjalanan, salah satu prajurit ditembaki dan menjadi korban pertama dalam baku tembak, yaitu Dominic Villa. Para militan pun semakin ganas, kemudian mereka menembaki heli Black Hawk nomor 61. Heli tersebut terkena tembakan dan tidak bisa dikendalikan sehingga terjatuh. Hawk jatuh tepat di tengah kota Mogadishu. Jenderal memberi perintah untuk memeriksa heli yang jatuh tersebut. Litterbird 41 kemudian memeriksanya. Sersan Eversman bersama beberapa prajurit kemudian pergi melihat keadaan di tempat heli yang jatuh. Di target gedung, Midnight menyusun rencana dengan yang lain. Mereka berencana untuk pergi setelah bantuan datang. Namun kemudian salah satu mobil mereka ditembaki sehingga mereka memutuskan untuk pergi secepatnya. Para prajurit kemudian mengamankan jalan sehingga iring-iringan yang membawa para tahanan bisa pergi. Sementara itu di sekitar Black Hawk jatuh, orang-orang berlari untuk mendekat. Mereka pun membutuhkan bantuan secepatnya. Shockport masih berada jauh 6 blok dari tempat Black Hawk jatuh. Jenderal memerintahkan mereka untuk bergerak lebih cepat. Beruntungnya salah satu anggota tim Black Hawk yang jatuh selamat. Dia pun bertahan sendirian melawan para militer yang hendak mendekat.
Lalu dia terkena tembakan di tangan dan kaki kirinya, tetapi dia terus bertahan. Militen pun berada hampir di semua sudut kota. Sersan Eversman pun kesulitan untuk menuju ke heli yang jatuh karena dia terus ditembaki oleh para militen. Humphrey yang mencari bantuan sampai di markas. Mereka lalu menurunkan para tentara yang terluka. Super 41 sampai ke tempat Black Hawk jatuh bersama dengan tim Eversman. Dalam heli tersebut 2 pilot meninggal dan 2 awaknya terluka. Salah satunya harus segera dievakuasi karena keadaan yang sangat buruk. Tim 25 meminta agar tim 26 untuk berpindah dan melindungi tim 25 karena sedang melakukan pengamanan heli. Kemudian tim McKnight dikepung oleh para militen. Mereka kesulitan untuk pergi dari kota menuju markas. Rute yang seharusnya dilewati menjadi tidak aman. Di tengah perjalanan, salah satu truk yang berisi tahanan ditembak RPG dan menewaskan salah satu tentara elit Amerika. Di sisi lain, Tombles dan Nelson menunggu konvoi datang kembali untuk menjemput, namun setelah beberapa lama mereka sadar bahwa konvoi tidak akan datang. Mereka bergerak langsung ke tempat target. Di perjalanan, Tombles tidak sengaja menembak di atas kepala Nielsen. Jenderal Garrison meminta bantuan pada militer yang berada di Pakistan. Lalu Sarjen kembali kepada pilot dan memberitahu bahwa Gordy telah meninggal. Kedua tentara tersebut terus berjuang. Sarjen kembali ke depan sendirian. Ia melawan para militer yang semakin banyak dan semakin mendekatinya. Jenderal Garrison membutuhkan bantuan. Ia memerlukan tank dan APC yang dimiliki Pakistan. Sarjen mulai kehabisan peluru. Ia pun tertembak di bagian tangan dan kakinya. Lalu ia pun ditembaki terus-menerus sampai dia mati. Para militer terus mendekat. Sarjen kemudian dilucuti dan diarak oleh para militer. Pilot hanya bisa bertahan, pelurunya pun habis. Kemudian dia dipukuli oleh para militer. Namun ketika pilot hampir mati, salah satu pemimpin militer menghentikannya dan memberitahu militer yang lain bahwa Aidit ingin pilot ini hidup. Para tentara bantuan kemudian masuk ke dalam kota. Awalnya mereka mengalami kesulitan karena jalan untuk menuju ke kota diblok oleh para warga. Kemudian bagian dari mereka memutuskan pergi ke tempat di mana Black Hawk 64 jatuh. Hari pun sudah hampir gelap. Kemudian tim Eversman menunggu dalam kecemasan. Kemudian Sersan Henderson datang untuk bergabung. Jurek dan Nielsen lari menuju gedung dengan selamat. Karena tuli, Nielsen tidak menjalankan apa yang seharusnya ia kerjakan. Para militer melihat Tomble dan menembakinya. Tomble terkena tembakan tetapi tidak melukainya. Kemudian Smith berusaha menolong Tomble, namun Smith terkena tembakan di paha yang sangat fatal. Eversman meminta bantuan kepada Kapten Steele. Ia memintanya untuk mengirimkan dokter. Kemudian Kapten menghubungi Situ. Situ kemudian meminta pada ZOC, namun situasi sangat genting. ZOC tidak dapat mengirimkan medis. Bala bantuan pun sampai di tempat Black Hawk kedua jatuh, namun mereka tidak menemukan siapapun di sana. Mereka bergegas pergi dan membersihkan Black Hawk pertama yang jatuh. Michael Duran, yaitu pilot Black Hawk 64 yang disandra oleh para militer. Ia terlihat sekarat dan dia mempertanyakan kepada militer apa yang mereka inginkan. Tentara Amerika telah mengambil para tawanan sehingga mereka mengambil sandera juga. Para militer pun berkata, jika Aidit tertangkap, apakah itu semua akan merubah semuanya dan membuat kami menyerah? Tanpa kemenangan takkan ada perdamaian. Sementara itu keadaan Smith semakin parah. Peluru yang menancap di tempat yang sangat fatal. Mereka harus mengeluarkannya. Eversman membantu medis untuk mencoba menyembuhkannya. Smith berteriak kesakitan. Medis mencoba mengambil sesuatu dalam lukanya agar tidak terjadi pendarahan terus-menerus. Namun usaha itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Para militer kembali menyerang dengan senjata besar, menghantam bangunan yang menjadi tempat berlindung para tentara US. Baku tembak kembali terjadi. Pasukan Delta Force datang. Mereka menyerang para militer dari belakang sehingga mereka dapat mengatasi semuanya. Keadaan Smith semakin parah. Eversman memberinya semangat dan meyakinkan untuk tetap hidup. Namun Smith tidak bisa bertahan. Ia menitipkan pesan pada Eversman agar menyampaikan bahwa ia berjuang dengan keras kepada kedua orang tuanya. Lalu Smith pun meninggal. DOC mencoba memberikan pertolongan namun tidak berhasil. Eversman dan yang lain sangat terguncang. Sersan tim Delta memberikan pengertian. Semua yang dilakukan sudah benar. Kita tidak bisa selalu mengontrol siapa yang mati, siapa yang jatuh ataupun terluka. Sekarang yang harus difikirkan adalah bagaimana mengeluarkan para pasukan lain dari sini. Sambil menunggu bantuan datang,
dan peperangan kembali terjadi. Untuk meluncurkan serangan dari udara dibutuhkan tanda khusus karena pilot tidak bisa melihat target, terlalu banyak aktivitas yang terjadi. Eversman mencoba memberikan tanda dengan strobe. Eversman melemparkan strobe namun pilot masih tidak bisa melihatnya. Eversman kemudian memutuskan untuk berlari mengambil dan melemparkannya kembali. Kali ini mereka dapat melihat tanda tersebut sehingga serangan udara dapat dilakukan. Serangan ini menewaskan banyak militer dan konvoi pun telah sampai di tempat. Mereka pun langsung mengevakuasi para tentara ke dalam truk. Mereka membawa semua tentara mereka dan tidak boleh ada yang tertinggal. Kemudian mereka meninggalkan kota menuju ke pangkalan Pakistan. Sedangkan panser yang dibawa untuk evakuasi sudah penuh, sehingga para tentara harus berlari menuju pangkalan. Mereka sangat kelelahan dan ternyata mereka masih diikuti oleh para militer, sehingga terjadi tembak-menembak. Mereka terus berlari, makin dekat dengan pangkalan. Mereka disambut para warga yang menyoraki bahagia, juga anak kecil yang berlari bersama mereka. Akhirnya mereka pun sampai di pangkalan Pakistan. Oke, jadi seperti itu ya seluruh cerita film Black Hawk Down. Dan mari kita bahas sedikit. Buat film ini sendiri menggambarkan keadaan Somalia yang menjadi tempat konflik. Film ini memperlihatkan perjuangan tentara elit Amerika, pasukan Delta dan Ranger dalam menjalankan misi dan bertahan dalam keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan. Dan banyak hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan rencana, seperti jatuhnya 2 Black Hawk yang tadinya misi hanya diperkirakan 30 menit menjadi misi yang sangat panjang. Banyak pertumpahan darah yang terjadi dalam setiap peperangan. Perjuangan yang dilakukan para tentara sangatlah berat, di mana mereka harus menjaga nyawanya tetap selamat, dan juga kisah persahabatan. Film ini juga memperlihatkan kepercayaan yang kuat dipegang oleh bangsa Somalia bahwa kemenangan yang hanya akan membawa perdamaian ke negaranya. Dan untuk kekurangan film ini terlalu berpihak pada tentara Amerika. Sudut pandang yang digunakan seolah-olah militer Somalia lah yang mempunyai peran jahat dan dalam peperangan di Somalia. Padahal kedua belah pihak mempunyai alasan tersendiri untuk melakukan peperangan ini. Namun dalam film ini kita tidak melihat alasan yang jelas mengapa di Somalia terjadi peperangan saudara sehingga menewaskan 300.000 penduduknya. Sedangkan misi penculikan ini menewaskan lebih dari 1.000 Somalia dan 19 tentara Amerika. Dan terus support channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke seluruh media sosial kalian. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.